Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dari pengembangan penyidikan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil CPO kepada 3 korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group yang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. 3 orang tersangka ini diduga melakukan perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk 3 kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil CPO langsung ditahan untuk kebutuhan penyidik. Ketiga tersangka itu adalah Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar, Marcella Santoso dan Junedi Saibi selaku advokat para tersangka maupun terdakwa kasus-kasus tersebut. Tian Bahtiar diduga secara sengaja membuat narasi dan konten-konten negatif untuk menjatuhkan Kejaksaan Agung untuk menghalangi proses penyidikan sejumlah perkara yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Konten-konten negatif ini Tian buat berdasarkan pesanan dari Marcella Santoso dan Junedi Saibi selaku advokat para tersangka maupun terdakwa. Tian disebutkan menerima uang sebesar Rp478.500.000 untuk membuat konten-konten negatif ini. Perbuatannya diketahui dilakukan secara pribadi tanpa diketahui atau atas kesepakatan dari jajaran petinggi JAK TV yang lain. Konten-konten negatif ini kemudian dipublikasikan oleh Tian ke beberapa medium, baik itu media sosial dan media online yang terafiliasi dengan JAK TV. Salah satu contoh narasi negatif yang dibuat oleh Marcella dan Junedi adalah soal kerugian keuangan negara dalam sejumlah perkara. Padahal, perhitungan kerugian keuangan negara yang disebarkan itu tidak benar dan menyesatkan. Selamat malam. Penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta. Sebagaimana telah kami sampaikan kemarin, dugaan perkara korupsi, suap, dan atau gratifikasi. Dalam perkara aku, penyidik melakukan penyitaan di beberapa tempat yang pada siang tadi dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan ini penyidik telah menyita dokumen BBE baik berupa HP maupun laptop yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara
berlangsung, yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan, dengan biaya sebesar dengan biaya 478.500.000 rupiah yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara Akwo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Cek TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Kemudian tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, yaitu MS dan JS, kemudian membuat metodologi perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara Akwo yang dilakukan kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan, dan kemudian tersangka TB dan kemudian menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tersangka MS dan tersangka JS membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara Akwo di persidangan sementara berlangsung, dan tersangka TB kemudian mempublikasikan narasi-narasi demonstrasi tersebut secara negatif dalam berita-berita tentang kejaksaan. Tersangka MS dan tersangka JS menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar-seminar, podcast, dan talkshow di beberapa media online dengan mengarahkan narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan, kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui Cek TV dan akun-akun official Cek TV, termasuk di media TikTok dan YouTube. Tersangka TB memproduksi acara TV show melalui dialog, talk show, dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput oleh Cek TV. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka MS, tersangka JS, dan tersangka TB dimaksudkan bertujuan untuk membentuk opini publik dengan berita negatif yang menyudutkan kejaksaan maupun Jampitsus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah maupun perkara tindak pidana korupsi tata niaga gula, baik saat penyidikan maupun di persidangan yang saat ini sedang berlangsung, sehingga kejaksaan dinilai negatif oleh masyarakat dan perkaranya tidak ditindaklanjuti ataupun tidak terbukti di persidangan. Tadi Pak Direktur Penyidikan sudah menyampaikan melakukan demonstrasi.